kabar hari ini? Kak Merlin berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, khususnya untuk adik-adik di kelas Pratama dan Madya. Untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita duduk dengan baik. Kita akan memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Kita mau mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia sambil memuji Tuhan. Senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Ayo, mana nih senyumnya nih adik-adik? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia sambil memuji Tuhan. Senyum gembira. Sekali lagi ya, kita ulang pujian ini bersama-sama. Tangan pujilah Dia sambil memuji Tuhan. Senyum gembira. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, hari ini kami siap untuk sekolah minggu. Tuhan yang menolong kami, berkati hati kami, berkati juga pikiran kami Bapa, agar kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang sedang sekolah minggu walaupun masih dari rumah. Terima kasih Bapa, berkati sekolah minggu kami dari awal sampai selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, semuanya berdiri. Kita mau bersuka cita karena ada damai di dalam hati kita. Kita mau memunculkan damai buat orang-orang di sekitar kita, walaupun kita tidak bertemu dengan mereka. Yuk kita menyanyikan pujian bersuka citalah selalu. Ayo berdiri, kita mau bersuka cita bersama. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sekali lagi ya, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu
masih tetap berdiri ya. Kita menyanyikan pujian rukun cinta satu sama lain. Kita mau hidup rukun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita mau hidup rukun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena itu yang diinginkan Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Boleh adik-adik silakan duduk. Kita mau memberikan persembahan, adik-adik boleh minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke nomor rekening atau scan QR code yang ada di layar. Atau adik-adik mau memberikan persembahan juga boleh dengan cara menabung dulu ya. Ditabung dulu dalam celengan. Sesudah itu nanti adik-adik boleh mengantarkannya ke gereja. Oke, mari kita memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Kita adalah pekerja Kristus. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemenangan setiap hari.
Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, menjadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan pujian "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku", sama dengan salah satu tokoh yang akan kita dengarkan ceritanya hari ini. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Kita ulang pujian ini sekali lagi ya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Ibu Monika di acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, kelas Pratama Madya. Senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita selalu, penuh semangat ikut sekolah minggu. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita buka di dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah yang maha kasih, Allah yang penuh perhatian kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada kami, sehingga kami pagi ini boleh ikut sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir, supaya apa yang kami dengar, kami baca, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati anak-anak ini Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Berikan hikmat daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita akan nonton video dulu, lanjutan dari sekolah minggu lalu. Silakan dilihat. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Nah, anak-anak, ambil Alkitabnya. Kita akan buka dari Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 23. Yuk kita baca bersama-sama. Ambil Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 23. Ibu akan bacakan ya. Keesokan harinya, ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku
belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dari dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 2 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Nah, minggu lalu masih ingat ceritanya tentang siapa? Kornelius. Kornelius itu siapa? Perwira pasukan Romawi. Ya, pangkatnya lumayan tinggi. Yang terkenal apa tadi? Baik hati, tulus, suka memberi sedekah, suka berdoa kepada Allah. Nah, Kornelius mendapat perintah dari malaikat Allah yang masuk ke rumahnya waktu dia sembahyang. Nah, malaikat itu bilang suruh mencari Simon Petrus, suruh pergi ke Yope. Si Kornelius langsung menyuruh ajudannya untuk pergi nyari. Nah, Petrus waktu itu belum tahu nih, masih jam berapa? Kira-kira tengah hari ya. Lagi lapar dia, naik ke atas. Tahu-tahu turun kain isinya binatang yang haram. Nah, binatang haram ibu nggak mau membahas panjang lebar. Nanti anak-anak bisa catat ya, bisa dibaca dalam kitab. Catat ya, Ulangan 14 ayat 7 sampai 8, lalu ayat 10, lalu ayat 12 sampai 19. Bisa dibaca juga di Imamat 11 ayat 26 sampai 27, 29 sampai 30, 41 sampai 42 dan ayat 44 ya. Itu nanti anak-anak bisa cari binatang haram itu apa yang diributin sama Petrus. Disuruh makan, nggak mau. Aku belum pernah makan yang najis, yang tidak tahir. Nah, ternyata perintahnya sampai 3 kali. Suruh sembelih, suruh makan. Masih bingung si Petrus ini. Apa yang maksudnya dapat penglihatan itu? Lalu terdengar suara roh yang berkata, suruh turun, ada orang yang mencari engkau. Orang ini memang aku suruh mencari engkau. Berangkatlah sama mereka. Dan Petrus itu taat sama perintah Tuhan. Nah, dalam
cerita ayat berikutnya itu Petrus berangkat akhirnya ke Kaisarea tempat Cornelius. Nah, nanti itu cerita minggu depan lagi. Nah, yang mau Ibu jelaskan di sini, Petrus itu dipakai oleh Allah untuk menyatakan firman Tuhan, kebenaran Injil kepada bangsa bukan Yahudi. Cornelius tadi apa? Perwira pasukan Romawi, ya, bukan bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi. Biasa bangsa Yahudi disunat. Kalau ini bukan bangsa Yahudi yang tidak bersunat, masuk ke dalam jemaat Kristen yang mula-mula. Nah, Cornelius nanti juga mendengarkan cerita, percaya, dan dibaptis. Nah, ingat nggak anak-anak? Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Siapa yang ingat? Pernah kan ini perintah Tuhan Yesus? Ingat nggak? Kepadaku telah diberikan kuasa, perintah untuk menjadikan segala bangsa muridku. Kita nanti baca ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mulai memberitakan Injil. Juga waktu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus bilang, kamu akan disebut sebagai apa? Saksiku di mana aja? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, Petrus mulai dari Samaria. Kemarin masih ingat ceritanya yang di Samaria, banyak orang Samaria yang percaya, terus ditumpang tangan, turun Roh Kudus, lalu pelayanan lagi ke Yope dan Lida, menyembuhkan siapa kemarin? Yang lumpuh, Eneas, dan membangkitkan siapa? Tabita di Yope, Lida dan di Yope. Nah, kota-kota itu tadi kota-kota perdagangan. Kalau perdagangan kan nggak cuma bangsa Yahudi saja, tapi juga bangsa-bangsa lain. Nah, sudah mulai di situ start awalnya. Mujizat itu terjadi, beritanya tersiar, ya. Jadi banyak orang yang sudah, siapa sih berita Injil keselamatan itu, sudah mulai penasaran, ya. Dan terus Petrus dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Cornelius. Jadi intinya Petrus itu taat melakukan perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa yang bukan Yahudi, ya. Jadi sampai sekarang, sampai ke Indonesia beritanya, sampai kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, itu karena dari rasul-rasul Tuhan Yesus yang bekerja mengabarkan Injil. Nah, tugas itu sekarang menjadi amanat buat kita semua. Kita dipakai Allah menjadi perantara untuk menyampaikan pesan-pesan Injil keselamatan kepada orang lain, ya, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak Tuhan mau taat akan perintah Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu inti pelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, ayat hafalan kita diambil dari Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11, yuk kita baca bersama-sama. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Oke anak-anak, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menebus kami. Kami bersyukur bahwa karya keselamatan-Mu sampai ke Indonesia. Kami boleh percaya bahwa Engkau juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah menerima firman-Mu.
bahwa Engkau selalu tiasa menyertai kami dalam kami memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan, jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati anak-anak ini Tuhan, supaya mereka berani menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam sekolah minggu berikutnya. Shalom. Tell the world, tell the world. Tell the world, tell the world. We've got to tell the world about Jesus. We've got to tell the world of His love. We've got to tell the world about Jesus. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Sekian sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk mengikuti setiap pertemuan sekolah minggu yang diadakan di luar hari Minggu. Bukan di luar hari Minggu, tapi di luar jam sekolah minggu. Nih adik-adik yang belum bergabung, adik-adik boleh kirim WhatsApp atau boleh telepon ke nomor telepon gereja yang ada di bawah ini. Nah, nanti kita akan menghubungkan ke guru kelas yang sesuai dengan umur adik-adik. Adik-adik yang mau ikutan sekolah minggu boleh tuliskan nama atau juga
juga dengan umurnya di kolom komentar ya. Bisa atau juga langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, jadwal sekolah minggu yang diadakan adalah yang pertama di kelas Pratama 1 dan 2 diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore. Nah, nih adik-adik yang belum bergabung, ayo bergabung bersama dengan Pratama 1 dan 2. Atau adik-adik yang di usia Pratama 3 akan mengikuti sekolah minggu setiap hari Sabtu jam 7 sore tentunya. Dan juga untuk adik-adik di Madya Putri mengikuti sekolah minggu di hari Minggu pada jam setengah 11. Nah, setengah 11 pagi ya, sesudah ibadah kebaktian umum nih. Jadi adik-adik boleh ikutan di kelas Madya Putri. Dan juga untuk adik-adik di Madya Putra boleh mengikuti sekolah minggu setiap hari Sabtu juga jam 7 sore. Nah, yuk bergabung bersama dengan kita di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Oh iya adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, jangan lupa ya untuk terus berdoa kepada Tuhan supaya adik-adik kita semua diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk ayat hafalannya nih adik-adik untuk minggu ini. Boleh dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua atau juga boleh dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik, semangat ya, semangat menghadapi minggu yang berikutnya. Semangat sekolahnya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah!